Bagaimana kau bisa yakin jika Alexa tidak akan menjadi orang yang pada akhirnya menikah dengan Kenzi Sanjaya? Kenzi Leonard memiliki begitu banyak sumber daya. Jika dia ingin mencari pasangan yang cocok, dia pasti akan memilih putri dari konglomerat kaya yang menguntungkan untuk bisnisnya. Alexa Geraldine hanyalah mainannya di atas ranjang, bukan tipe untuk diajak serius, jawab Dion. Jawab Wildan, memegang erat gelas anggur di tangannya. Beraninya dia memandang rendah kreatif senturi. Aku bertanya-tanya seberapa besar ambisinya. Dalam perjalanan pulang, langit mulai terlihat cerah. Setelah memeriksa apakah Natalie terluka atau tidak, suasana di dalam mobil menjadi hening. Alexa membalikkan tubuhnya untuk berhadapan dengan Kenzi. Dia menyadari mata Kenzi terpejam dan sedang beristirahat, tapi Alexa tahu, pada kenyataannya Kenzi sedang berusaha menyembunyikan kemarahan di matanya. Hati Alexa gelisah, dan dia dengan lembut menggosok punggung tangan Kenzi. Wanita itu tidak merespon. "Apa kau marah, Alexa bertanya dengan lembut. Kenzi tidak bisa menyembunyikan perasaannya lagi. Kau lebih memilih aku mengirimkan pengawal daripada meminta bantuan dariku? Apa kau pikir dalam situasi seperti ini, hanya pengawal yang bisa melindungimu?" Alexa terkejut dan dia mengencangkan pegangannya pada tangan Kenzi. "Sayang, aku tidak tahu itu akan membuatmu marah. Tapi, kau perlu mendengar penjelasanku." Mendengar kata penjelasan, Kenzi akhirnya membuka matanya. Meskipun dia marah, dia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Alexa atau melakukan sesuatu yang menyakitinya. Itu adalah sesuatu yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Saat itu, umurku baru 19 tahun. Aku bertemu dengan seorang gadis Prancis yang telah bekerja di dunia pertunjukan selama bertahun-tahun. Dia tidak peduli itu pertunjukan besar atau kecil. Namun, dia hanya model pakaian. Mungkin karena dia begitu putus asa untuk menjadi terkenal, dia berhubungan dengan seorang perancang busana. Perancang ini memiliki latar belakang sebagai gangster. Dia juga seorang psikopat terkenal yang akan melakukan hal-hal tidak senonoh di depan umum. Dia menginjak-injak gadis itu dalam berbagai peristiwa. Pada akhirnya, gadis tidak tahan lagi hingga dia memutuskan untuk meninggalkannya. Tapi dia tidak menyangka, untuk menyelamatkannya, kakak laki-lakinya pada akhirnya ditikam sampai mati. Adapun gadis itu, dia dipaksa minum obat oleh perancang busana tersebut dan tidak pernah terbangun lagi. Insiden ini menyebabkan kemarahan besar di Prancis pada saat itu. Gadis itu telah mencoba untuk meneleponku untuk minta bantuan pada hari itu, tapi karena aku berada di tengah pertunjukan modeling, insiden ini telah membuatku merasa bersalah untuk waktu yang lama. Jadi, setelah mendengar Natalie dalam masalah, aku kehilangan kemampuanku untuk berpikir. Aku tidak ingin kau terlibat karena aku tidak ingin kau berakhir seperti saudara gadis itu. Bukan karena aku menganggap enteng, aku hanya luar biasa waspada. Sayang, aku tahu benar siapa saja yang aku hadapi. Aku juga memainkan berbagai adegan di kepalaku beberapa kali. Jika aku mengangkat telepon hari itu, apa aku punya keberanian untuk mengirim diriku pada sesuatu yang mungkin akan menyebabkan kematian? Kemudian, aku akhirnya mengerti, pada saat itu aku mungkin telah ketakutan. Tapi sekarang, bahkan jika aku takut, aku masih akan mengambil risiko, karena itu caraku untuk menanganinya. Kenzi mendengar dengan tenang saat Alexa mengungkapkan rahasia yang dia sembunyikan selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, dia menghela napas dan mencengkeram tangan Alexa. Pertama-tama, aku tidak akan berakhir seperti saudara gadis itu. Aku tahu apa yang kau lakukan adalah untuk kebaikanku sendiri, tapi aku tidak ingin kau baik padaku dengan cara seperti itu, kau mengerti? Alexa terkejut sesaat sebelum akhirnya mengangguk. Apa kau sudah tahu apa salahmu? Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi lagi. Alexa mengangkat jari-jarinya dan berjanji.
Presdir Kenzi bisa melakukan apapun yang kau inginkan denganku malam ini, selama kau tidak lagi marah padaku. Aku tidak bisa tahan lagi. Kenzi tidak punya pilihan selain mengendalikan amarahnya. Dia berpikir tentang betapa mengerikannya saat Alexa memulai debutnya pada usia 18 tahun. Beberapa tahun yang dia habiskan di Prancis sendirian, dia pasti telah mengalami sisi gelap dari industri. Dengan pemikiran ini, Kenzi secara agresif membungkus Alexa dalam pelukannya. Mulai sekarang, jika kau punya rahasia, kau bisa memberitahuku. Jangan disimpan sendiri. Ada terlalu banyak untuk diberitahukan padamu. Alexa menjawab, dan bersandar di dada Kenzi. Ternyata profesionalisme Alexa itu berasal dari latihan yang bertahun-tahun. Dia punya bakat, tapi, yang lebih penting, dia punya ketekunan. Kalau begitu, ceritakan satu padaku setiap hari. Natalie duduk kursi depan mobil. Mendengar percakapan antara keduanya, akhirnya dia menghela napas lega. Jika bukan karena dia terlalu ceroboh, kejadian hari ini tidak akan terjadi. Gilang, yang sedang mengemudi, melirik sekilas padanya. Awalnya dia ingin mengejek Natalie, tapi melihat memar di tangannya, dia merasa bersalah. Jadi dia memutuskan untuk membuat lelucon sebagai gantinya. Bukankah kau mempunyai badan yang sehat, Bagaimana bisa kau tertangkap dengan begitu mudah? Natalie, kenapa kau tidak bermain untuk mengambil keuntunganmu sendiri? Natalie melirik pada Gilang, ya, apa kau pikir semua orang sepertimu? Lihatlah kau kurus sekali, kau hanya bisa digunakan sebagai umpan ikan. Duduk di kursi belakang, mendengarkan saat mereka berdua bertengkar. Alexa tersenyum pada dirinya sendiri saat dia mencuri ciuman dari Kenzi. Kenzi menyaksikan saat dia mundur. Tiba-tiba, Kenzi melingkarkan tangannya di leher Alexa. Tanpa peduli ada atau tidaknya orang lain di dalam mobil itu, dia mencondongkan tubuhnya dan menempatkan ciuman pada bibir Alexa. Insiden malam ini membuatnya sangat marah, jadi Alexa harus membayar ganti rugi. Tapi Kenzi jelas tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah kembali ke rumah, pasangan bergegas ke kamar tidur dan mereka merobek pakaian dari masing-masing tubuh mereka. Melihat pertarungan sengit antara Alexa dengan kancing di kemejanya, Kenzi menekannya di dinding dingin yang dingin, pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru. Alexa membuka kakinya yang ramping. Napasnya dengan sangat segera menjadi sangat memburu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tersenyum, lihat siapa yang terburu-buru sekarang. Kenzi terdiam. Dia tidak ingin repot melepas kancingnya saat dia merobek kemejanya hingga terbelah. Dalam sekejap, itu tubuh yang menggoda dan halus terpampang di hadapan Alexa. Alexa belum pernah melihat Kenzi seperti ini, pipinya merona merah. Kenzi tersenyum ketika dia meraih dagu Alexa dan menekan bibirnya dengan keras pada miliknya. Setelah mereka selesai, pasangan berbaring bersama di tempat tidur. Kenzi melingkarkan lengannya dengan erat pada Alexa saat dia berkata kepadanya, "Aku sudah mendaftarkanmu untuk audisi di Dirgantara Entertainment. Tapi, sebelum itu, aku ingin kau menghadiri sebuah acara amal denganku." Alexa merenungkan sejenak sebelum mengangguk kepalanya. Aku tidak mendapatkan undangan, jadi, aku akan pergi dengan identitas apa? Gilang sudah menyiapkan segalanya. Acaranya besok jam 7 malam, jangan terlambat. Alexa bersandar di dada Kenzi. Karena aktivitas intens mereka yang baru saja selesai, dia sangat kelelahan. Tidak lama setelah itu, dia memejamkan matanya dan tertidur. Kenzi membelai punggungnya dengan lembut dan menempatkan ciuman di dahinya. Dia menatap mata terpejam Alexa untuk sementara waktu sebelum mengulurkan tangannya untuk mematikan lampu samping tempat tidur, dan jatuh tertidur dengan Alexa dalam pelukannya. Kenapa Kenzi bersikeras menghadiri acara itu dengan Alexa? Itu karena dia tahu CEO Dirgantara Entertainment,
Zalina, juga akan hadir. Jika audisi itu diadakan oleh Chelsea, maka dia pasti akan mencegah keberhasilan Alexa. Jadi dia memutuskan untuk membiarkan Alexa menyatakan niatnya di depan Zalina, untuk menghindari hal bahwa Alexa akan langsung ditolak oleh Chelsea, bahkan sebelum portofolionya sampai padanya. Sebagai istrinya, dan sebagai satu-satunya orang bisa Alexa andalkan, Kenzie harus membuat langkah terbaik dari setiap situasi. Setiap kali ia melihat kesempatan untuk Alexa, ia akan mengambilnya. Tentu saja, pemikiran Kenzie benar. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.